Assalamualaikum, kembali lagi di channel Hazani Pro. Baru-baru ini terdapat sebuah video amatir yang menunjukkan harimau Sumatera menghadang jalan di daerah Alahan Panjang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Kemunculan harimau Sumatera ini bukanlah hal baru, melainkan kejadian yang sering terjadi di daerah-daerah Sumatera Barat. Beberapa bulan yang lalu terdapat juga kemunculan 3 ekor harimau Sumatera di daerah Gantung Ciri, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Di balik kegagahan si raja hutan yang satu ini juga tersimpan beribu macam misteri di belakangnya. Sebelum teman-teman menonton video ini, saya harap teman-teman semua untuk menekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video menarik lainnya. Oke, check it out. Sejak dulu, di Sumatera, manusia telah lama hidup berdampingan dengan harimau. Masyarakat di sana menghormati satwa berkarisma ini. Berdasarkan kisah legenda, hubungan antara manusia dan harimau mengandung dimensi spiritual. Dan hal inilah yang melindungi keberadaan harimau Sumatera di hutan Sumatera. Di Minangkabau, harimau disebut datua atau inya dan dipercaya sebagai roh leluhur mereka yang telah menjelma menjadi harimau. Kemunculan harimau Sumatera di pemukiman warga. Kemunculan inya begitu masyarakat Minangkabau menyebut hewan yang satu ini. Kemunculan harimau di pemukiman warga merupakan hal yang sangat jarang terjadi karena menurut orang-orang tua yang hidup di zaman dahulu, harimau tidak akan pernah mau mengganggu atau mendatangi daerah yang bukan teritorialnya. Harimau memunculkan dirinya di permukiman warga berarti ada pertanda atau pesan yang harus dia sampaikan, baik itu berita baik atau berita buruk. Harimau tidak pernah menampakkan belangnya. Menurut para leluhur di Minangkabau, harimau sekarang sudah tidak bisa lagi disebut inya karena banyak harimau yang sudah bukan harimau liar asli. Ungkapan ini dapat dibuktikan dengan banyaknya harimau yang sudah dilepas liarkan ke habitat aslinya oleh BKSDA dan juga kebun binatang. Ada leluhur yang mengatakan bahwa inya tidak pernah menampakkan belangnya. Belangnya saja tidak boleh diperlihatkan, apalagi tubuhnya. Jika inyek tersebut menampakkan belangnya, maka rezeki makanan harimau ini akan hilang dalam sebulan lamanya. Maksudnya, harimau tidak akan bisa mendapatkan buruannya sampai dia tidak makan selama sebulan. Orang tua percaya bahwa jika ada kemunculan inyek di sekitar kita, maka akan muncul tanda-tanda seperti suara-suara ranting kayu yang terinjak, dan juga akan ada 2 titik cahaya. Biasanya cahaya ini berwarna merah atau putih. Konon itu merupakan mata dari inyek tersebut. Harimau merupakan hewan yang bisa membalas budi. Konon ada cerita yang mengatakan bahwa ada seorang pemburu yang sedang pergi berburu pada sore menjelang malam. Pemburu ini memasang perangkap atau ranjau untuk babi hutan dengan niat hati untuk menjerat babi hutan. Setelah perangkap terpasang, pemburu tersebut langsung kembali ke rumah meninggalkan jarat yang dipasang tadi. Setelah hari pagi, pemburu tadi langsung bergegas memasuki hutan untuk melihat jarat tadi apakah hasil buruan terjerat, dan betapa terkejutnya si pemburu tadi ketika melihat di jaratnya tadi ada sebuah kaki binatang yang kakinya hanya ujung-ujung jari dari cakarnya, dan pemburu tadi mendengar auman seperti auman harimau tetapi tidak melihat badan dari harimau tersebut. Pemburu yang sudah mati ketakutan ini berpikir jika dia melepaskan jaratan ini, dia merasa sangat takut karena takut akan dimakan. Tapi jika dia tidak melepaskan jaratan ini, dia merasa sangat bersalah. Dan berkatalah pemburu ini kepada inyek, "Bukan inyek yang saya cari. Niat saya hanya ingin menjarat babi hutan. Jika saya melepaskan inyek, jangan makan saya." Dan langsung pergi meninggalkan saya.
dan pemburu tersebut memejamkan kedua matanya sambil melepaskan ikatan jerat di kaki Inyak tadi. Setelah selesai dibuka, dia langsung membuka matanya dan betapa herannya pemburu tadi. Inyak yang di depan matanya tadi sudah tidak ada lagi, pergi tanpa meninggalkan suara dan jejak. Inyak sebagai guru silat bagi pendekar Minangkabau. Pada zaman dahulu, para leluhur dan pendekar Minangkabau belajar gerakan silat dengan melihat dan mengamati tingkah laku dan gerak tubuh makhluk hidup. Salah satunya yaitu silat yang meniru gerakan dan tingkah laku harimau yang dinamakan silat harimau. Menurut para leluhur, tidak sembarang orang yang bisa menguasai silat harimau ini. Hanya orang-orang yang berkepribadian yang baik yang dapat dengan sempurna memiliki ilmu ini. Konon katanya harimau atau Inyak ini hanya memilih orang-orang yang pribadinya baik dan taat agama. Ada sebuah kisah seorang pendekar silat harimau yang melatih silat tidak dengan raganya, melainkan Inyak itu sendiri yang melatihnya. Ketika guru silat itu capek, dia pergi ke dalam rumah dan langsung tidur. Istrinya pun terheran-heran, bertanya kepada suaminya, "Kenapa Mas pergi tidur? Terus yang sekarang melatih siapa?" Ternyata Inyak lah yang melatih murid-muridnya karena ada auman-auman harimau. Sekian video kali ini. Jangan lupa teman-teman untuk mencet tombol subscribe dan like video ini jika teman-teman suka. Assalamualaikum.